Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi dasar komputer. Kalian tahu apa itu komputer? Ada yang sudah pernah menggunakan? Sudah bisakah menggunakan? Oke, kami harap nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa lebih mengenal tentang komputer dan terutama nanti diharapkan bisa menggunakan sebuah komputer. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama siswa dapat memberikan contoh tentang perangkat keras komputer, kemudian yang kedua dapat memberikan contoh tentang perangkat lunak komputer, kemudian siswa juga dapat menjelaskan bagaimana cara menghidupkan dan bagaimana cara mematikan sebuah komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya adalah menghitung, karena memang pada awalnya komputer itu adalah suatu perangkat yang digunakan sebagai alat hitung. Namun karena perkembangan zaman, sekarang komputer itu fungsinya sangat beraneka macam. Baik misalnya untuk nonton film, untuk menggambar, dan berbagai macam program aplikasi yang lain termasuk internetan dan sebagainya. Nah, agar komputer itu dapat berfungsi dengan baik, ada 3 sistem pada komputer yang mana 3 sistem itu harus ketiga-tiganya selalu ada. Tidak boleh kalau salah satu tidak ada, karena kalau salah satu tidak ada, maka fungsi dari komputer itu tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, apakah 3 sistem komputer itu? Yaitu hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, dan brainware atau manusia yang menggunakan komputer. Nah, hardware atau perangkat keras pada sebuah komputer itu dikelompokkan menjadi hardware yang untuk input, yaitu memasukkan data, kemudian hardware untuk memproses data, kemudian hardware untuk mengeluarkan hasil pemrosesan data atau output, dan hardware yang digunakan untuk menyimpan dari data yang sudah diproses atau namanya storage. Nah, perhatikan berikut kami sampaikan beberapa contoh hardware yang berfungsi sebagai input, proses, output, maupun media penyimpan atau storage. Perhatikan gambar berikut. Software dikelompokkan antara lain ada sistem operasi, yaitu program komputer yang pertama kali diinstalkan ke dalam komputer sebelum komputer itu diberi atau diinstal program-program yang lain. Jadi yang pertama diinstalkan itu namanya sistem operasi. Yang sangat populer yaitu namanya sistem operasi Windows. Kemudian ada juga software berupa program aplikasi. Ini disesuaikan dengan komputer itu akan digunakan apa. Ada aplikasi game, ada aplikasi pengolah kata, ada aplikasi untuk nonton film, ada aplikasi membuat tabel, dan sebagainya. Jadi program aplikasi itu sangat banyak sekali. Kemudian juga ada yang namanya program bantu, diantaranya yang populer itu adalah namanya antivirus, karena komputer ke internet itu biasanya kan terkena virus sehingga perlu program bantu untuk menghilangkan virusnya atau yang disebut dengan antivirus, misalnya ada Smartap, ada Kaspersky, ada Norton, dan sebagainya. Berikutnya sistem yang ketiga yaitu brainware. Nah, brainware itu adalah manusia yang menggunakan komputer. Kalau ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunak. Nah, tapi kalau tidak ada manusia yang menggunakan, ya komputernya tidak akan bisa bekerja sendiri. Maka ada sistem yang ketiga yaitu brainware atau manusianya. Nah, brainware ini pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada operator. Operator itu ya hanya orang yang hanya bisa mengoperasikan komputer, itu namanya operator. Kalau teknisi, selain dia bisa mengoperasikan, dia juga bisa melakukan
perbaikan jika rusak. Jadi ada perbaikan, ada pemeliharaan, itu seorang teknisi bisa mengerjakan. Kemudian ada lagi namanya programmer. Nah, kalau programmer ini orang yang pekerjaannya membuat program komputer atau membuat software komputer. Itu tentang sistem komputer. Jadi sekali lagi, sistem komputer itu ada 3, hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware atau manusianya. Hardware perangkat keras itu ya yang perangkat yang secara fisik itu nampak kelihatan, jadi bentuknya ada dan memang bisa diraba, bisa disentuh, memang keras. Kalau software itu kan bentuknya program, jadi tidak kelihatan. Begitu. Nah, setelah kita mengenal sistem komputer, malah kita coba untuk belajar bagaimana cara menghidupkan dan mematikan sebuah komputer. Oleh karena itu, silakan diperhatikan dengan seksama tayangan video berikut ini. Di ruang lab komputer kita itu kebetulan komputernya tidak cuma satu jenis, ada beberapa jenis komputer yang ada di ruang laborat SMP Negeri 2 Kejabong. Di antaranya ada namanya komputer AIO. AIO itu singkatan dari All in One. Jadi kenapa dikatakan All in One? Karena komponen-komponen yang ada di komputer itu menjadi satu. Jadi seperti hanya monitor tok, padahal di dalamnya itu ada beberapa komponen komputernya. Maka disebut dengan all in one. Kemudian ada komputer biasa, itu yang nantinya ada namanya bagian CPU, ada namanya bagian monitor, dan sebagainya. Kemudian ada juga laptop, dan ada juga tablet. Jadi di ruang laborat komputer kita itu ada komputer all-in-one, ada komputer biasa, ada laptop, dan ada tablet. Sehingga nanti untuk cara menghidupkannya secara prinsip sama, cuma kan tombol-tombolnya itu sedikit berbeda, terutama di letaknya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.